teman-teman, kembali lagi bersama saya di Study with Afif. Kali ini kita akan mencoba sesuatu yang cukup baru, dimana kita akan mencoba untuk menginstal sebuah Docker desktop pada Linux. Jadi dimana Docker desktop sendiri itu dia itu available on Windows atau tersedia dalam Windows, tapi di sini info update terbarunya dari official website resminya si Docker sendiri bahwa Docker desktop juga bisa kita install di Linux desktop. Oke, yang dimana kita kalau mau menginstal sesuatu khususnya Docker di Linux itu menggunakan CLI atau Command Line Interface. Kalau di Windows itu dia itu memang kan belum support dalam yang namanya Command Line Interface atau CLI. Sedangkan untuk dua OS ini, entah itu Mac OS atau Linux, itu kan basicnya kan emang dari Unix ya. Jadi memang didesain untuk dia itu support pada CLI gitu. Sedangkan kan Windows kan masih belum. Nah itu dia itu makanya dia menggunakan Docker desktop, yang dimana dia itu antara ini pakai Hyper-V sebagai virtualisasi virtualisasi si perangkat Windows OS nya yang udah tersedia pada Windows, maupun menggunakan WSL2 sebagai backend di Docker desktopnya. Itu kalau kita di Windows. Sedangkan untuk di Linux kita menggunakan yang namanya Linux package ya. Ini baru masian untuk requirementnya yang pasti 64-bit kernelnya dan CPU nya support dalam virtualisasi. Nah, dalam hal ini di perangkat saya udah support KVM, berarti kan support virtualisasi ya. Nah ini kan KVM, kita menggunakan KVM. Yang pasti teman-teman harus install dulu kemu KVM, dan juga ada sistem D ya ini sistem bawaan dari Linux. Terus DE nya atau desktop environment-nya harus GNOME atau KDE. Di sini saya menggunakan GNOME untuk sebagai desktop environment bagi perangkat saya. Kita lihat ya, new fetch. Jadi ini terminalnya saya default menggunakan si namanya yang kemarin kita install itu OmyZSH. Kita menggunakan ZSH sebagai shell utama kita. Kita bisa coba melalui perintah ls, misal ls gini aja, atau lsb release. Nah misal lsb underscore mau ke tulisan release terus kita lupa, kita bisa klik tab. Nah sebelum kita tab sebelumnya itu kita tab gini aja, itu ada pilihan banyak, kita tab lagi. Nah kita bisa pilih beberapa command yang sama, terus kita enter aja. Misal salah satunya ini ya, lsgpu, enter. Nah kayak gitu. Jadi lebih interaktif daripada visual maupun si bash ya. Apalagi bash kan itu kosongan ya, kita mengetikkan manual sendiri. Dan yang terakhir requirementnya 4 GB RAM. Ya pasti kan kita menggunakan minimal harus 4 GB RAM sih. Ini sebenarnya 4 GB, cuma 200 MB nya kebaca untuk swap memori.
Oke, setelah itu kita ketikkan perintah ini mode pro kvm atau kvm Intel ya, karena prosesor saya Intel. ls mode grab kvm. Nah ini kebaca ya untuk proses PID nya, kvm nya berjalan ya. Terus kita kasih atau setup device user permission nya. Setelah itu ini cuma lihat ya, pada pet /dev/kvm kita bisa lihat sudo user mode in a G besar kvm dengan variabelnya user. Oke, ini untuk set ya user di kvm grupnya. Terus ini kita bisa lihat di install on Ubuntu. Yang pasti kalau kita udah install harusnya udah ada lambangnya seperti ini sih. Difference between Docker Desktop for Linux and Docker Engine. Docker Desktop Linux and Docker Engine can be installed side by side on the machine. Docker Desktop for stores container image isolated. Sebenarnya sama-sama sih, cuma perbedaannya Docker Desktop lebih kompleks sih, karena di Docker Desktop sendiri nanti terintegrasi sama yang namanya Kubernetes di sana. Kita juga bisa run sebuah virtual machine ya, VM, kan karena kita terintegrasi virtualisasi menggunakan KVM. Yuk, kita lihat ya di tab ini. Nah ini, teman-teman harus install dulu ya sebuah Docker Desktopnya di sini. Nah ini teman-teman kalau yang package-nya yang berbasis RPM atau package-nya itu turunannya si Red Hat, bisa klik ini ya. Kalau turunan Debian kayak Ubuntu kayak seperti saya, pilih ini. Nanti setelah install nanti kita bareng-bareng kayak gini untuk melihat sini, untuk install bareng-bareng ya. Di sini saya tunjukkan untuk hasil instalasinya seperti kayak gini ya. Setelah itu hal pertama kali yang kita lakukan ini kalau ada Docker Desktop sebelumnya kita remove, tapi ini kan kita kosongan, jadi kita install dari awal. Ini kalau non genome desktop environment, karena saya desktopnya genome ya, genome terminal, maka gak perlu. Kita update dulu. Pertama kali yang kita lakukan sudo apt update. Kita update dulu repository kita. Ini hal umum untuk menginstal suatu software package pada Linux operating system. Setelah itu kita cd ke download. Nah ini kan ada mana ya, Docker ini Docker Desktopnya. Kita beri perintah apt install /docker terus enter.
problem. Yang pasti ini problemnya, bentar ya, kita bedah dulu kenapa kok tidak bisa. Kita install manual ini karena kita belum install CA certificate, mungkin jadi ngaruh. Oh iya, ini supportnya Docker desktop ya, yang versi CLI kok gak ada ya. Mungkin udah update dari sana ya. Kita coba cari dulu permasalahannya itu gimana. Iya. Oke. Kita copy, kita paste di sini. Saya cari dulu, saya pause dulu videonya. Oke, permasalahannya udah ketemu ya. Ini dikarenakan harus bacanya lebih teliti ya teman-teman. Sebelum install Docker desktop dan download, kita harus setup dulu Docker package repository. Setelah itu kita install. Nah, caranya itu kita seperti biasa setup repositorinya. Jadi kita sudo, kelamaan ya gini, kita kopas saja atau sama aja kok. Terus kita paste di sini, enter. Dan juga ini di add ya, official GPG dari Dockernya. By default sih kalau CLI memang kita set secara manual. Nah, untuk Docker desktop ini masih baru ya, masih fresh. Jadi kayak gini cara installnya. Oke, sambil kita menunggu, saya pause dulu untuk mengurangi durasi. Oke, setelah kita install ya sebuah CA certificate, kita add kan Docker official GPG nya, kita enter. Oke, terus ini juga ya follow untuk perintah stable repositorinya, kita kopas saja kok. Oke, kita paste ke sini, kita enter. Setelah itu baru kita update lagi sebuah repository yang kita udah add ya. Ini ya, ini kita bisa lihat bahwa repo dari Docker yang kita udah set tadi masuk ke repo kita.
baru kita install. Nah ini yang perlu perhatikan teman-teman, ini yang kita install. Untuk si yang pertama kita lihat dulu ya, ini package CA itu Docker Community Edition, dan juga yang ini Community Edition tapi yang versi CLI, dan juga ini Containerd. Ini kalau nggak salah sama sih kayak Docker gitu. Dia itu sama-sama aplikasi untuk kontainerisasi ya, sama-sama Docker Engine. Kurang tahu juga sih, mungkin teman-teman tahu bisa komentar di kolom komentar, kita bisa diskusi juga. Dan juga ini ada plugin, ini versi terbaru ya, ada Docker Compose plugin. Sebelumnya saya install gak ada itu. Kita klik yes. Yang pasti setelah kita berhasil install ini, itu masih proses CLI nya, masih belum versi GUI atau Docker desktopnya. Nah ini ada tahapan lagi, yaitu install .deb nya tadi. Oke, kita tunggu, sabar. Oke, saya pause dulu ya, ini agak lama. Oke, instalasi CLI nya udah selesai ya. Kita bisa lihat di sudo docker dan hello world. Nah ini kalau kayak gini biasanya sih Docker instalasinya kita udah berhasil. Oke, berhasil ya. Nah ini kan agak repot sih kalau kita mau ngetikkan pakai sudo ya, misal docker ps. Nah ini gak bisa, harus pakai sudo dulu di sini. Oke, benar, sudo gini. Nah untuk meminimalisir dari terminalnya, kita pakai perintah alias docker sama dengan !2 apa tanda petik sudo docker. Maksudnya itu jadi kita aliaskan sebuah docker dari perintah sudo docker ini. Klik enter, kita coba docker ps. Nah ini baru bisa docker ls gitu. Oke, kita aja. Setelah itu barulah kita update ya lagi repository kita. Nah setelah itu kita kasih perintah yang sebelumnya, install docker desktopnya yang .deb nya, baru klik yes. Nah ini proses instalasi dari docker desktopnya. Oke, kita tunggu sembari
menunggu, saya pause dulu videonya, mungkin lebih lama dari CLI tadi. Oke, proses instalasinya udah selesai, baru kita launch Docker desktopnya dengan perintah systemctl main user start Docker desktop. Oke, kita coba lihat juga ini ya, Docker Compose-nya, Docker Compose version. Oke, ini udah terinstall karena kita install tadi ya bersama dengan Docker Engine-nya. Ini kalau mau lihat Docker versionnya, ataupun kayak gini kalau lihatnya, Docker version. Nah, ini muncul ya kayak gini.